bertemakan tadabbur Al-Quran. Tadabbur apa? Al-Quran. Tentu kita berangkat dari firman Allah Azza wa Jalla, atau berangkat dari hadits Nabi SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini orang terbaik. Baik. Jadi Nabi SAW katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini kita mendapat bagian yang banyak ya, menjadi orang yang belajar Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Belajar Quran bukan berarti harus tahsin, Tuan. Yang paling inti dari itu apa? Tadabbur. Merenungi, menghayati, memahami Quran itu paling inti. Itu yang paling inti lagi. Ya. Baik. Tentu tidak lupa kita memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang kita tadabburi pada kesempatan malam hari ini? Qala Allah Ta'ala fi suratul An'am. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul An'am. Wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah Azza wa Jalla kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kunci gaib itu kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang akan kita tadabburi, insyaallah kita renungkan malam hari ini. Pertanyaannya dari ayat ini, surat apa ini? Dan berapa jumlah kunci itu? Surat apa dan berapa jumlah kuncinya? Dan apakah kita memiliki kunci ini berarti kita bisa tahu yang gaib? Nah, ini dia. Karena namanya kunci kan? Alat apa? Pembuka. Apakah itu pemahamannya? Kunci gaib kita bisa membuka yang gaib? Al-jawab. Jawabannya adalah, ikuti di akli, itu letaknya di akhir surat Luqman yang menerangkan kunci-kunci gaib terletak di dalam surat Luqman. Ayo Luqman. Dan Luqman kita tahu hamba yang saleh. Disebut oleh Nabi SAW al-abdus saleh, hamba yang saleh. Masya Allah. Di akhir surah Luqman kita tahu Luqman adalah hamba yang saleh, yang sejak kecil sudah mengajarkan putranya tauhid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Nah, di akhir surah Luqman tempat keterangan kunci-kunci apa? Gaib. Apa kata Allah Azza wa Jalla ayat yang ke-34 ini? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla ilmu tentang kiamat. Jadi yang tahu kiamat hanya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Ilmunya di sisi Allah. Kapan? Apa peristiwanya di sana? Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kepastiannya, detailnya. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui kapan turunnya hujan. Di mana? Jam berapa ukurannya? Jadi banjir atau enggak? Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu.
Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui yang ada di rahim. Bukan saja rahim perempuan, rahimnya sapi, rahimnya kambing, semua. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Maka lihat, sampai malaikat bertanya, ketika janin di dalam perut ibu itu yang manusia 120 hari, datang malaikat. Malaikat tanya dulu, ya Allah, laki apa perempuan ini? Katanya. Nah, setelah itu baru diperintah, catat ininya. Nah, yang tahu semuanya itu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Bertambahkah? Berkurangkah? Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ini bayinya sempurna, bayinya cacatkah? Bayinya prematurkah? Nyelau. Ya, lahir belum waktunya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kita ini tidak tahu apa yang kita kerjakan besok. Oh, planning, saya mau ngebor besok, Lem. Iya, planningnya. Tapi jadi enggak? Jangan-jangan apa? Oh, kita begawe, Lem, jangan pergi. Kan gagal. No. Lalu dong ya? No. Jadi manusia memplanning iya. Tapi jadi apa tidak? Yang tahu hanya siapa? Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa ini tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Wa ma tadri. Yang keberapa ini? Yang kelima. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Mau saya meninggal di Mekah, maunya. Tapi iya atau tidak. Nah, yang tahu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW sebutkan, Innallaha idza aradan an yaqbida 'abdahu bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Ketika Allah Azza wa Jalla ingin mewafatkan hambanya di suatu negeri, dibuatkan dia keperluan ke sana. Ada saja jalan Allah supaya dia bisa datang ke sana. Innallaha alimun khabir. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui lagi maha teliti. Alimun khabir. Maha tahu lagi maha teliti. Acit di dalam belum, Acit? Dapur dalam. Baik. Dengan demikian, inilah dia ayat yang menjelaskan tentang kunci-kunci gaib. Tadi kita katakan kalau namanya kunci kan kalau kita pegang kan bisa membuka. Ini bukan, hanya Allah yang pegang, bukan kita. Nah, ketika Allah yang pegang bagaimana? Ya nggak bisa kita buka. Maka itu dikatakan khasaisullah azza wa jalla. Kekhususan siapa? Kekhususan Allah azza wa jalla saja. Hanya Allah azza wa jalla yang tahu. Subhanallah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Jadi kunci gaib ini kalau kita yang pegang, kita bisa buka. Tapi masalahnya sekarang yang pegang itu siapa? Allah, ya sudah. Berarti kita nyerah, sudah angkat tangan sudah. Maka kalau ada ya yang mengaku dirinya tahu yang hal ini, berarti apa? Kadzab, pendusta. Baik, bagaimana dokter kan dia pakai USG? Ya kan dokter pakai alat. Ini Allah nggak pakai alat. Kemudian apa dokter? Setelah sekian bulan baru bisa kan? Kadang-kadang kalau bayinya sungsang terbalik misalkan nggak bisa dilihat. Ya karena nggak ada USG dari belakang ya Pak aslinya. Nggak ada. Terus USG dari depan aja. Ya. Baik. Ada hubungan surat ini dengan ayat yang lain juga semisal menjelaskan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ra'd? Allah katakan Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha
Allah Azza wa Jalla yang maha tahu apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Ya. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad, apa yang berkurang, apa yang bertambah. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya adadu hadhil mafatih khamsah. Jumlah kunci ini ada berapa Ada 5. Kalau kita renungkan ayat ini, karena ini namanya tadabbur, merenungi. Ya. Ada berapa tadi kunci gaib? Haji Sukren 1. Kecuali Allah. 1. Yang kedua, Tuan Alim. Yang kedua, berapa mata bor? Ubah, apa Ubah? M. Zakaria. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Sudah 2. Yazid. Di bumi mana meninggal? Jidang. Loh. Abu Kaila. M. Zuhri. Tidak ada yang tahu dan hari besok. Sudah nih. Wir. Ibu dua dengan. Nah, 1, apa yang dikerjakan besok? Kemudian hari kiamat. Kemudian mati. Tinggal 2. Mari. Kapan turunnya hujan? Barakallahu fiik. Tinggal 1 paling. Tidak ada yang tahu apa yang ada di rahim. Ahsan, tadi ada yang tahu apa yang ada dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh para ulama kita, kalau direnungi Quran akan ditemukan ada hubungan surat Al-An'am dengan surat Luqman. Surat Al-An'am ayat 13. Afwan, suratul An'am pada ayat yang ke-34. Ya, ayat Luqman 13 dengan suratul An'am ada hubungan berkaitan dengan apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka hidayah dan mereka mendapat bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ayat 82. Ayat ini ada hubungan dengan surat Luqman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan imannya tidak dicampur aduk dengan apa itu kezaliman? Kesyirik. Apa hubungannya? Innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Nah, apa hubungannya? Fassara ayat Al-An'am. Ini ada hubungan secara umum dan secara khusus. Hubungan suratul An'am dengan surat Luqman. Hubungan pertama, dalam suratul An'am, orang yang bertauhid tidak ada campuran tauhidnya dengan syirik. Mereka aman, mereka dapat hidayah. Ini surat Al-An'am. Surat Luqman dijelaskan kezaliman itu adalah syirik yang paling besar. Maka orang beriman tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya tidak campur dengan syirik. Karena syirik ini adalah dosa besar paling besar. Ini hubungan pertama. Hubungan yang kedua, di dalam suratul An'am ada ayat dengan teks lain
sama-sama menyebutkan tentang kunci gaib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci gaib. Ayat yang ke-59. Kalau surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah Azza wa Jalla ilmu kiamat. Tidak disebutkan kata-kata kunci. Tapi suratul An'am disebutkan apa kunci. Ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia. Sebagaimana kita sebutkan tadi, namanya kunci kalau kita yang pegang kan bisa buka. Tapi sekarang masalahnya kunci itu yang pegang siapa? Allah, berarti hanya Dia saja. Nah, di sini keterangannya suratul An'am. Ayat 52. Afwan 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dedaunan yang jatuh berapa jumlahnya yang gugur ini semuanya Allah Maha tahu. Wala habbatin fi dhulumatil barri wal bahr. Biji-bijian yang jatuh di kegelapan malam, di daratan maupun di lautan. Ya, fi dhulumatil ard. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Ya, biji-bijian yang ada di kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, yang kering maupun yang basah, illa fi kitabim mubin, semuanya dalam catatan Allah Azza wa Jalla yang terang dan nyata. Nah, jadi ditafsirkan indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah kunci gaib. Mana dia gaib itu? Inilah dia. Kiamat. Turunnya hujan. Di dalam rahim. Pekerjaan esok. Tempat meninggal dunia. Jadi dalam suratul An'am umum. Di sisi Allah kunci gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia. Di mana penjelasannya kunci gaib itu? Surat Luqman tadi. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah tempat ilmunya kiamat. Masya Allah. Oleh karena itu, di antara togut itu, kepala togut manidda'a ilmul ghaib. Di antara kepala togut yang ngaku dirinya tahu apa ilmu gaib. Jadi kalau ada yang ngaku diri tahu ilmu gaib, ini togut, ini kepala togut. Jadi kepala togut itu ada 5, Alimuddin. Iblis nomor 1, yang mengajak manusia menyembah dirinya. Kemudian yang ridho disembah. Kemudian inilah dia, yang ngaku dirinya tahu ilmu gaib. Masya Allah. Karena ini fenomena sekarang luar biasa, banyak sekali nih yang ngaku-ngaku dirinya tahu apa ilmu gaib. Ya, dia pegang kunci gaib katanya, la ilaha illallah. Nah, ini kedengarannya sangar, seram. Enggak ada itu. Ya, Allah sudah patok mati. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Azza wa Jalla kunci gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia. Maka lihat, Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan, siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang ramal, ahli nujum, ya, bomoh katanya bahasa Malaysia, betul? Ya, bomoh. Ya, fasa'alahu, tanya, lam tuqbal salatu arba'ina laylah, 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berat. Itu sekedar datang bertanya itu tidak percaya. Kalau percaya, dalam hadis yang lain, man ata arrafan aw kahinan fas'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datang ke dukun, paranormal, bomoh dan lain-lainnya, kemudian tanya, percaya. Betul, pas. Percaya, maka dia kafir kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Quran mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci gaib tidak ada yang tahu
Allah Azza wa Jalla, Nabi saja tidak tahu kalung yang dipakai istrinya hilang. Nabi saja tidak tahu kalau istrinya difitnah. Ayo. Kalau tahu kan tidak perlu Nabi SAW ya curiga kepada istrinya Aisyah. Baik. Ini dia poin yang pertama. Kita ambil tinggal satu lagi. Fi suratil Anfal, di dalam surat Al-Anfal, ada satu ayat yang menjelaskan istighfar itu akan menolak hukuman Allah, menolak bala, dan menyelamatkan kita dari siksa di dunia ini. Demikian juga akhirat. Istighfar. Surat apa? Suratul Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa suatu kaum kalau mereka istighfar. Tapi istighfarnya jangan istighfar berjamaah. Maksudnya apa? Masing-masing. Tapi benar-benar kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat sebelumnya ya, "Wa ma kana Allah li'adzibahum ya wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala katakan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Ya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, selama kamu masih hidup berada di tengah mereka, mereka tidak akan disiksa. Nah, sekarang Nabi masih ada? Sudah tidak ada, tinggal satu yang bisa menghalangi azab itu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Ini masih senjata kita, tinggal satu ini. Tapi kalau sudah tidak ada yang istighfar, ya tunggu sudah azab Allah Azza wa Jalla di dunia sebelum azab di akhirat. Maka penting sekali kita ini banyak-banyak apa? Istighfar. Maka sampai disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah seorang yang menemukan dalam catatannya banyak istighfar. Kan istighfar banyak. Yang paling hebat apa namanya? Sayyidul istighfar. Baca pagi, belum sore mati atas fitrah, masuk surga. Demikian selanjutnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, panjang itu. Baik, kasih yang pendekan. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 100 kali, Allah ampuni dosanya meskipun lari dari medan perang. Padahal lari dari medan perang adalah dosa besar. Astaghfirullahalladzi, ada satu riwayat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling pendek astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau yang lain, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya kira demikian. Kita buka sekarang sesi tanya jawab. Banin apa janin? Banin. Bagaimana katanya janin yang belum ditiupkan roh terus kita digugurkan? Apakah membunuh? Tetap membunuh. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada namanya azl. Dalam istilah KB-nya, senggama terputus. Bagaimana hubungan dengan istrinya? Di saat dia mau keluar, dia cabut. Dia buang maninya di luar. Itu namanya azl. Ini lo akli apa kereren ini. Ya. Nah, apa disebutkan oleh Imam Ahmad? Al-azlu huwal wa'dul khafi. Azl itu, senggama terputus itu adalah pembunuhan tersembunyi. Apalagi sudah jadi.
Tapi ya kita katakan hukumnya tidak ada masalah azal itu. Tetapi makruh minimal. Apalagi sudah jadi, hanya belum ditiupinnya nyawa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada lagi. Inkan M. Zakaria. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini ada kemiripannya dengan hilah, katanya hilah ala riba. Tapi cara yang benar adalah apa? Silahkan datang ke Alimuddin, Alim, saya mau beli rumah ini. Silahkan kau lepas, beli sudah. Nah, begitu dibeli oleh dia, nah nanti kita baru transaksi, kemudian bisa jadi, bisa tidak. Harus seperti itu syaratnya. Kalau nggak gitu nggak boleh. Jadi kalau 3 serangkai, tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa ala. Di sini ada pertanyaan ini. Silakan bagi para pemirsa yang ikut di kesempatan malam hari ini di 0811 390110. Apakah boleh doa-doa dalam zikir dibaca saat berdoa setelah sholat? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ingat, kalau sholat wajib tidak ada doa angkat tangan, tidak ada juga doa berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kadang bersemi bertanya, Ustaz, semenjak dengar dakwah, apa sih kegoyang si aneh-aneh no tinggalan lagu tapi ketak lalu segerang Surya 12. La ilaha illallah. Surya 12. Oh, no ya tolo acandu ke tono atau yang milu saya tolong udut. La ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullah. La ilaha illallah. Keras jawaban nih Pali ini. Allah. Pak Rusli bertanya, katanya bagaimana cara kita taubat kalau sudah ke dukun? Ya, sesali, jangan ada tekad mengulanginya, kemudian cabut diri darinya, selesai sudah. Ya, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, tadi bertanya, madang bersemi. Ya, apa larangan-larangan Allah itu kita berusaha jauhkan, perintah-perintah Allah kita berusaha laksanakan. Hanya tinggal satu yang belum, Surya 12 katanya. Dia bagaimana katanya? Apakah dia ikut setan itu ngudut? Katanya ikut. Ya. Karena barang haram itu disenangi oleh siapa? Syaitan. Ya. Kan ini motong deh, ya pada api ini kan motong. Lalu ya nanti kalau hari kiamat motong, dia terbakar di hari kiamat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. La ilallah, gatak ya mah kalau menjadi. Jelas syirik kalau seperti ini. Kenapa membuat yang bukan sebab menjadi sebab? Ada hujan? Hah? Oh, terang ya? Abor. Oh. Karena hujan. Ya jelas syirik gue. Jadi mau nolak hujan katanya. Allah ini gara syirik seperti ini. Allah yang mindahkan hujan, masa dia gara-gara naruh sapu. Sampai sahab jamaahnya. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wallahu ta'ala ala. Silakan ada lagi pertanyaan. Ya Boris. Boleh sudah. Kenapa? Karena ini sudah bukan ilmu gaib lagi. Kenapa? Karena malaikat aja tahu gitu loh. Ya, malaikat aja tahu. Kalau ilmu gaib berarti malaikat pun nggak tahu. Mutlak siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi dikatakan ya gaib nisbi. Ya, gaib relatif. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang pakai alat tahu, yang tidak pakai alat ya nggak tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan di sini. Apa termasuk bid'ah semenjak ada wabah corona yang sedang melanda dunia? Imam masih selalu baca kunut nazilah. Yang enggak lah. Tidak apa-apa dia kunut nazilah itu boleh. Meskipun sebagian para ulama mengatakan tidak perlu kunut. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Alimuddin, ini ada pertanyaan nih tapi dia malu-malu nih. Hah? Tuan. Nengka julung nengka. Oh ya, rampa balik. No, kok kena nganta.
Nengane langsung berpisah nih telu nih. Nengane jadi dua nih. Enggak boleh, dukun juga itu. Itu nih takahun. Ya, bentuk dari bentuk apa? Perdukunan. Kenapa? Karena ini kan sesuatu yang akan datang. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu besok kecuali Allah. Apalagi nanti kalau turun Raja Salman akan begini. Maka jangan didengar yang seperti itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Zuri. Masalah liwa Ustaz. Ini 10 be. Nyepol kayak nyewa. Terus tasu'a kah? Nyewa alasan kita agama. Ini dalam keyakinan saya tidak boleh gitu. Harus seperti itu, enggak bisa dalam hal seperti ini. Kenapa? Karena nyawa tidak akan melayang masalahnya. Hanya malu saja. Terus pas terdahulu kenal gelisah dong itu Ustaz. Pas milu tono ke ngono. Ya jelas dosa. Jelas dosa kita. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, nah, syukurlah halimulin yang tadah masyaallah. Ndak lu ya lu ndak. Tidak ada. Apa kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an? Innal arda la tuqaddisu ahlaha. Bumi itu tidak mensucikan penduduknya. Yang mensucikan orang itu amal solehnya. Kalau memang betul ya akan selamat Abu Jahal, Abu Lahab semuanya. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Idang, ayo. Ayo. Enggak boleh kalau kita tahu. Aduh, lele aja jidang ini. Jadi Idang ini dia mau jual ayam ke tempat orang yang suka sabung ayam. Enggak boleh kalau kita tahu. Mungkin ada ayamnya bagus. Dia tahu harganya apa? Mahal, enggak boleh Idang. Kenapa? Disebutkan kaidah oleh para ulama kita ya, di antara syarat jual beli itu adalah alla yaqa'ul aqdu ala muharram. Jangan terjadi akad itu pada barang haram. Barang haram zatnya atau barang haram akan menyebabkan keharaman. Mana dia? Disebutkan kaman yabi'us silah indal fitnah. Seperti orang jual senjata di musim fitnah. Aw yabi'ul jauz lil qimar. Atau dia menjual al-bid, telur atau kelapa untuk orang berjudi. Nah, ini yang namanya akadnya terhadap barang yang haram. Aw ma yutawassal bihi ila haram, atau yang membawa kepada yang haram. Ini tidak boleh. Ya, maka apa dikatakan oleh Nabi SAW? Lu'inatil khamru ala khamsati awjuh. Aw asyrati awjuh. Khamr itu diharamkan oleh Allah dari 10 sisi. Ya, penjualnya, pemikulnya, pengantarnya, pemerasnya, ya, yang suruh memeras, ya, penjual, pembeli, semuanya kena apa? Kena laknat. Jelas Sidang? Wallahu taala ala wa ala. Silakan ada lagi pertanyaan. Akli. Ubah, ada pertanyaan Ubah? Masya Allah. Ya, nih tuan sekarang nih. Ini mau takean nih. Nah, umrah ya. Terus? Waktu tawafno. Lupa bilangan tawaf. Baik. Panggil tadah katanya. Ya, dia ambil bilangan terkecil. Dan dia sempurnakan, enggak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau sholat aja. Jadi dia ambil bilangan terkecil. Silahkan sempurnakan, selesai sudah. Jadi jangan nanti begitu selesai nih kurang nih ragu-ragu sujud sahwi, enggak ada. Ya, wallahu taala ala alam. Ya, Ridho mau bertanya nih. Ada kisah Ustaz La ilallah. yang bersangkutan nih sama ada seorang pulang. Jadi kita kan menanya jawab. Ya, Bang, kan luar biasa zaman kan ya, harus karena kita ingat mati. Nah, iya. Nanti itu paling untuk ibadah. Yang kurang sini Bang.
jadi bagus tegawe, bagus tedait, Hmm. lengi tegawe, lengi tedait. Loh, langsung nggak bisa sih begitu. Ibadah itu apapun juga ya pakai aturan. Nah, iya. Semerta-merta kita ibadah terus nggak ada aturan. Ini kan bang, bagus. Jarina intinya Ustaz, apakah semua ibadah itu marah bahasanya sih berukna bagus tegawe, bagus tedait? Sebenarnya kalimat itu benar, tetapi dia tidak benar mana yang baik, dia tidak tahu mana yang baik. Syarat kebaikan itu kan harus ikhlas dan ittiba. Makanya anda jelaskan dia ibadah itu pakai aturan, kebaikan itu pakai aturan, semerta tegawe. Dan kita bersandar pada antara bid'ahnya dan dah itu kan Ustaz. Iya. Singgung langsung dong karena kecewa. Luar biasa Ridho nih. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan ini dari pemirsa kita. Masya Allah. Dari Ampenan dan yang lainnya. Widi bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas setiap sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian Aris bertanya, Bismillah, apakah obat nyamuk oles dapat membatalkan wudu ketika memakainya? Tidak ada obat oles membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh meminta ampun kepada orang tua yang sudah meninggal dengan beristighfar setelah zikir sholat wajib? Minta ampun itu kepada Allah, bukan orang tua. Minta maaf. Ya. Nah, orang tua silahkan doakan kapanpun dan setiap saat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ikut online dari Purwakarta, Muhammad Sabri Nur Halis. Semangat jamaah Darul Hijrah katanya. Ya, Abu Sumayyah, baik. Ya, sehat ke katanya ini. Muhazam bertanya, bolehkah seorang janda nikah tanpa wali? Enggak boleh. Yang menikahkan diri tanpa wali itu adalah pezina. Ya. Cuma bedanya kalau janda itu harus dia ngomong, baru boleh dinikahkan. Kalau dia perawan itu, ya dia nggak mau ngomong, berarti tanda setuju. Maka ini aneh di zaman now. Apa anehnya? Petugas-petugas kita ini dia suruh walinya, coba minta izin dulu kepada anakmu katanya. Subhanallah. Kalau jadi sudah sampai di pelaminan apa nggak ada izin, kan aneh. Dan ini namanya perawan itu nggak perlu ngomong, itu tanda izinnya. Wa ma idnuha qala simatuha. Apa izinnya perawan itu? Dia diam. Beda kalau janda, dia ngomong. Ya, baru setuju atau tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Zar bertanya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Adakah mencela orang lain tanpa diketahui orang tersebut adalah kezaliman? Dan siapapun mendengar celaan tersebut kecuali diri sendiri, kalau tidak ditentukan orangnya tidak termasuk ghibah. Hanya disebut secara umum. Mana contohnya? Pernah Nabi SAW didatangi rumahnya oleh 3 orang dalam Sahih Bukhari Muslim. Lalu disebutkan ada yang nanya sholat malam, ada yang nanya puasa sunnah, ada yang nanya bagaimana hubungan Nabi dengan istrinya. Nah, begitu disampaikan kepada Nabi, kenapa orang-orang, kata Nabi, berkata begini. Tidak disebutkan orangnya kan? Ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Muhammad Fajarudin, Masya Allah. Abu Patan, barakallahu fikum, wa fikum barakallah. Qurratu Uyun bertanya, Ustaz, surah Al-Kahfi cukup dibaca di malam Jumat, di hari Jumat, malam paginya baca Al-Kahfi. Kalau malamnya nggak cukup, ya tambah paginya. Intinya sampai khatam sekali sudah cukup, nggak perlu berkali-kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh sunnah rawatib sebelum subuh dikerjakan sesudah sholat wajib karena iqamah di kampung terlalu cepat? Boleh, tidak ada masalah. Itu datang dari 2 sahabat Nabi SAW. Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Syahrul Aiman bertanya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada yang kata kalau si fulan dan si fulan suka sama suka, maka dikira sudah bertunangan khidbah. Benarkan? Ya belum tentu. Khidbah itu datang ke orang tuanya. Saya lamar anakmu si fulanah. Diterima apa tidak? Diterima. Itu nama tunangan. Bukan pasang cincin. Pasang cincin itu keyakinan orang luar Islam, katanya untuk menguatkan saling tarik cintanya katanya. Ini syirik.
Nah, orang Islam ikut-ikutan itu haram. Tasyabbuh, menyerupai orang-orang luar Islam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi pertanyaan? Ayo. Ya, tasyabbuh. Tasyabbuh. Menyerupai orang-orang kafir, jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya, tidak sih dia jatuh dalam kekafiran. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi? Ya. Ya, karena kita tidak sadar-sadar. Ada segelintir orang yang sadar, tapi kebanyakan nggak sadar. Hanya mengandalkan dunia saja. Apa itu? Vaksin. Dia tidak kembali kepada yang memegang segala-galanya. Dan tidak mengobati obatnya. Obatnya apa obatnya? Zina ini. Zina ini harus ditutup semuanya. Ya, kesyirikan ini. Ini tidak kesyirikan merajalela. Islam semakin diobok-obok. Bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak akan marah? Ya Allah taala ala wa alam. Apa ada tuntunan memberi salam kepada orang gila? Enggak ada masalah. Salam, assalamualaikum. Umum. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah kembalikan akalnya. Salam tidak ada masalah. Karena terhadap anak kecil kan tidak jauh beda juga dengan orang-orang gila. Karena apa? Akal sama-sama kurang sempurna. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi. Idang. Oh, iya. Enggak boleh barang orang. Jangan gara-gara dia sugul diambil. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Tetap enggak boleh. Harus kita kasih tahu dia. Ya, wallahu taala ala wa alam. Di tempat saya ada yang mengatakan si fulan mati karena kegagalan kerajaan mengawal penyakit. Adakah ini pernyataan tepat? Ya enggak. Kecuali betul ada unsur itu sebagai sebab saja. Misalkan dia itu orang sakit tidak mau ditangani. Ya. Berarti apa? Ini namanya ifrat, ada kelalaian. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita masih nifas berhubungan dengan melayani suaminya? Apakah istri wajib mandi? Ya wajib lah. Tetapi kalau masa nifas haram. Sama dengan haid, wajib bayar kafarah. Yaitu emas 4,25 gram sekali berhubungan. Ya Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum tidak mensolatkan mayat yang ngaku Islam tapi tidak solat selama hidupnya? Bagus, jangan disolati biar dia kapok. Supaya jangan meremehkan apa? Solat. Nabi orang berhutang aja nggak disolati, apalagi nggak solat. Ya Allah taala ala wa alam. Baik, bertanya orang, loh kan Nabi solati tokoh munafik. Itu kan belum ada larangan. Sebelum ada larangan. Maka Umar nggak setuju. Tapi kan Nabi ijtihad sebelum ada wahyu. Apa ijtihadnya Nabi SAW? Mudah-mudahan pengikutnya taubat. Ternyata betul pengikutnya banyak taubat. Tapi Allah menurunkan ayat membenarkan pendapatnya siapa? Umar. Ya, Allah taala ala wa alam. Kalau di Afrika itu yang tidak sholat berjamaah tidak diurus jenazahnya. Makanya rajin orang sholat jamaah sana. Ya, mungkin awal-awal bukan karena Allah kan, mudah-mudahan selanjutnya karena Allah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Abu Kaila ya senyum-senyum dong kakek yo. No, apa tengah dong entah. Aduh, itu jangan percaya itu. Kalau kita percaya itu rusak akidah kita. Itulah manu itu adalah karena kita berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tulah manusia sama manusia itu. Ya, Allah taala ala wa alam. Bila kedua orang tua sudah bercerai, anak ikut ibunya. Bagaimana bila ibu mereka meninggal? Siapakah yang wajib mengurus anak? Apakah nenek atau kakek dari pihak si ibu? Yang pindah dia ke bibi.
saudarinya ibu. Kenapa? Karena bibi itu bimanzilatil sama seperti posisi ibu dia. Tapi tetap tanggung jawab kepada sang bapak urusan nafkahnya. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau dia masih kecil belum balik wajar. Tapi kalau sudah balik mesti dibagi. Supaya hak itu terwujud. Wallahu taala ala wa alam. Ustadz, kita ingin ikut istiqomah ngaji, cuma jujur Ustadz ngudut itu masih belum bisa lepas. Ya terus ngaji, jangan gara-gara masih ngudut nggak ngaji. Akhirnya apa? Lebih besar mudaratnya lagi. Ya, jadi misalkan ya nggak bisa gitu sehari nggak ngudut, ya kurangilah. Ya, Allah taala ala wa alam. Meskipun yang namanya hakikatnya kesalahan itu tidak perlu ditunda-tunda pelaksanaan penghentiannya. Hentikan sudah. Ya, karena kita ini terdorong oleh hawa nafsu sebenarnya. Wallahu taala ala wa alam. Tetangga saya zalim mengambil pisang milik saya di samping rumah saya. Juga mengambil tanah orang, belum dibayar tanahnya, sudah dibangun. Apakah boleh menceritakan aibnya kepada satpam perumahan biar ditegur? Boleh kalau memang ada yang bisa merubah kemungkarannya. Wallahu taala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.